Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan mencoba membahas penggunaan kata new normal yang merupakan kosakata asing dan sudah ditetapkan padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu kenormalan baru. Namun pada kenyataannya para pejabat dan media massa ternyata masih memilih kata new normal dibandingkan kata kenormalan baru. Bagaimana pembahasannya? Mari kita ikuti. Pembahasan soal ini sudah saya kupas dalam opini yang berjudul Presiden pilih kenormalan baru, pejabat suka new normal, dan telah dimuat atau dipublis di sumselterkini.id pada tanggal 28 Mei 2020. Presiden pilih kenormalan baru, pejabat suka new normal. Tak ada beda antara makna kenormalan baru dan new normal. Keduanya sama-sama menggambarkan makna keadaan normal yang baru atau belum pernah ada sebelumnya. Makna menurut Badan Bahasa Kemendikbud yang dikutip dari laman Instagramnya. Meski tak ada beda antara keduanya, dalam penggunaannya idealnya ada pengutamaan. Karena new baru merupakan kosakata asing, sementara kenormalan baru merupakan kosakata bahasa Indonesia, tentu lebih diutamakan menggunakan padanan dalam bahasa Indonesia. Badan Bahasa Kemendikbud menegaskan, kenormalan baru merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris new normal. Berkaitan dengan kenormalan baru ini, tentu bisa dimaklumi menjadi pembahasan, karena kosakata ini berbeda dengan kosakata asing lainnya yang masuk dan diindonesiakan sebelumnya. Kenormalan baru sepertinya mendapat apresiasi jauh lebih baik. Presiden Jokowi dalam pidatonya di Metro TV sore kemarin, Rabu 27 Mei 2020, dengan lancar menyebut kenormalan baru untuk pengganti new normal. Pidato ini sebenarnya juga disiarkan televisi lainnya. Sama seperti ketika bahasa Indonesia menyerap social distancing menjadi pembatasan sosial. Pemerintah kemudian memutuskan menyebut istilah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tinimbang social distancing berskala besar atau SDBB. Pada kata PSBB, kita sepertinya bisa sepakat dan seragam menggunakan kosakata pembatasan sosial. Tetapi ketika kata itu lepas dari frasa pembatasan sosial berskala besar, maka para pejabat, akademisi, media massa, masyarakat umum sepertinya tak bisa seragam. Bertaburan kata pembatasan sosial dan social distancing keluar dari bibir pejabat, akademisi, dan masyarakat umum. Lalu kita dapati termuat di media massa, baik cetak, elektronik, maupun daring, termasuk juga media sosial. Presiden Jokowi yang telah memberi contoh memilih kenormalan baru, ternyata tak diikuti para pejabat lainnya. Ketika termuat di media massa pun,
kenormalan baru seakan menghilang. Frekuensi penggunaan new normal jauh lebih banyak. Penulis dapati dari kutipan media, juru bicara presiden pun ketika menjelaskan persoalan kenormalan baru lebih memilih new normal. Dikutip dari Tirto.id 27 Mei 2020, alasan Jokowi akan terapkan new normal di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Judul Tirto.id. Juru bicara Presiden Jokowi, Fajrul Rahman, memaparkan alasan Presiden Jokowi akan menerapkan protokol kesehatan lebih disiplin sebagai persiapan penerapan new normal dalam kurung kehakiman baru di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota di Indonesia. Dalam berita di atas, pejabatnya yang menyebut new normal, sementara medianya ketika memberitakan memperlakukan kata tersebut sebagai bentuk asing dengan menulisnya miring dan ditambah bentuk padanannya. Begitupun Gubernur Sumsel Haji Herman Deru, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, dan Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda, serta Kepala Dinas Pendidikan Palembang Julinto sepertinya seragam lebih merasa nyaman menyebut new normal. Dan ini pun sepertinya berlaku di beberapa daerah lain maupun di tingkat pusat. Sebagai pemimpin yang merupakan acuan dan pusat perhatian masyarakat umum, sebenarnya diharapkan mereka bisa memberi contoh bahwa mengutamakan bahasa Indonesia itu adalah melaksanakan amanah undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara, punya fungsi yang jelas. Lalu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 yang mengatur soal penggunaan bahasa Indonesia ini. Menjadi pertanyaan, sikap para pejabat dimaksud. Padahal Presiden sendiri sebagai kepala negara telah memberi contoh. Bisa dibayangkan, kalau Presiden tidak memberi contoh, mungkin lebih banyak lagi. Dan kalau ini diturunkan kepada perilaku masyarakat umum, tentu akan semakin menyedihkan. Karena masyarakat umum ketika melihat para pejabat lebih suka menyebut new normal, mereka pun mungkin dengan sukacita menyukai itu, memilih menggunakan new normal dibanding kenormalan baru. Media massa. Lalu dari pengamatan di beberapa media, ternyata penggunaan new normal Berikut penjelasan Wakil Wali Kota Palembang, Seripoku.com 27 Mei 2020. 7.
Palembang menuju new normal. Disdik, belajar di rumah diperpanjang. IDN Times 27 Mei 2020. 8. Tingkat kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan meningkat. Palembang siap masuk new normal. Sumsel terkini.id 28 Mei 2020. Di luar contoh di atas, masih ditemukan media yang memberlakukan kosakata itu dengan benar, seperti dikutip dari Harian Kompas edisi cetak 26 Mei 2020. Dikutip Jakarta Kompas, menjelang diberlakukannya new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19 dan berakhirnya penerapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah-wilayah yang dinilai mulai menurun, pasien terhadap virus baru corona, dan seterusnya. Atau seperti dikutip dari media Indonesia, bedah editorial MI, pendisiplinan new normal. Judul isinya, kenormalan baru atau new normal sama sekali belum menjadi kemenangan melawan COVID-19. Seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo, new normal ialah upaya produktif tetapi tetap aman dari COVID-19. Media Indonesia 20. Seperti dikutip berikut ini. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif menyiapkan para pegawai hotel alias room attendant untuk menghadapi kondisi baru dalam kurung new normal pasca pandemi virus corona. Tempo, Rabu 27 Mei 2020. Ini sekedar contoh bagaimana media massa yang ada dengan kemampuan daya sebarnya yang dahsyat telah menyosialisasikan kata new normal yang merupakan kosakata asing dibandingkan kenormalan baru. Ada yang semata-mata menggunakan new normal, ada pula yang dengan perlakuan khusus sebagai bahasa asing seperti disyaratkan untuk kata asing dengan diberi tanda petik atau miring dan diikuti padanannya saat pertama kali digunakan. Saya tidak menyebut ini salah atau keliru, karena saya yakin wartawan dan pengelola media sudah lebih tahu soal keberadaan new normal dan kenormalan baru. Bagi mereka, kedua kata itu sudah tersaji dan terekam dalam benak dan memori komputernya. Tinggal selera mana yang lebih menonjol, ingin mengutamakan bahasa Indonesia atau mengutamakan bahasa asing. Negatif. Situasi ini memang perlu mendapat perhatian kita semua, karena ini menyangkut sikap berbahasa, sikap positif atau sikap negatif. Tak peduli
dan tak memperhatikan benar salahnya bahasa dikategorikan sikap negatif. Dan peduli serta selalu menjaga bahasa sesuai asas dan kaidahnya disebut sikap positif. Sikap positif sangat diperlukan karena ini berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bagi kita memiliki kedudukan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Dalam kedudukannya itu memiliki fungsi masing-masing. Sebagai bahasa nasional, berfungsi sebagai kebanggaan nasional, identitas nasional. Nomor 1, berhubungan antar budaya antar daerah. Sementara sebagai bahasa negara, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar resmi pendidikan, perhubungan nasional, dan bahasa resmi pengembangan kebudayaan dan iptek. Melihat kedudukan dan fungsi tersebut tentu menjadi persoalan penting untuk menjaga bahasa Indonesia, terutama pada situasi dan kondisi yang mewajibkan kita untuk berbahasa Indonesia. Hal ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Dalam aturan itu disebutkan kita wajib menggunakan bahasa Indonesia tanpa diiringi sanksi. Karena itulah kesadaran menjadi dasar penting agar kita bisa menjaga bahasa yang kita gunakan, termasuk kalau sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, maka bentuk asal kosakata tersebut harus kita tinggalkan. Pola bahasa Indonesia. Merebaknya pandemi corona di negara kita berimplikasi terhadap masuknya kosakata asing. Dalam khasanah perbendaharaan bahasa Indonesia, memang dimungkinkan diperkaya oleh bahasa asing. Kosakata asing ini ada yang diserap secara utuh dan tidak berubah, tapi ada juga yang disesuaikan dengan mengikuti sistem ejaan bahasa Indonesia maupun pola yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Sejak awal, beberapa kata asing tercatat masuk dan telah diindonesiakan, seperti social distancing, physical distancing, stay at home, work from home, rapid test, swab test, lockdown, self quarantine, panic buying, new normal, herd immunity, atau checkpoint. Dengan mengglobalnya pandemi COVID-19, umumnya istilah asing yang muncul terbagi dalam dua kategori, yaitu istilah asing yang sudah memiliki padanannya dalam bahasa Indonesia dan istilah asing bentukan baru yang belum memiliki padanannya dalam bahasa Indonesia. Kata atau istilah asing berintegrasi dengan bahasa Indonesia melalui cara penyerapan, penerjemahan, ataupun kombinasi keduanya. Kata dan istilah hasil penyerapan tersebut diantaranya anus, urin, spesimen, pandemik, local transmission, transmisi lokal, import case, kasus impor, self quarantine, karantina mandiri, social distancing, pembatasan sosial, cluster atau cluster, wabah, bahasa Arab diserap menjadi wabah. Kata dan istilah hasil penerjemahan seperti contohnya lockdown atau artinya penutupan, penguncian dan pembatasan, work from home, bekerja dari rumah, droplet, tiran ludah, suspek atau terduga. Kata dan istilah hasil kombinasi antara cara penerjemahan dan cara penyerapan seperti rapid test, cepat, flattening the curve, pelandaian kurva, herd immunity, imunitas kelompok, hand sanitizer, penyanitasi tangan,
thermal scanner, alat pemindai suhu, under investigation, dalam proses investigasi, dan tracing, ditelusuri. Penyerapan dan penerjemahan semua istilah ini mengikuti kaidah yang berlaku bagi unsur serapan. Penyerapan mendukung sifat dinamis bahasa. Namun, sebagian besar hasil penyerapan ini memang belum terdapat dalam KBBI 5 atau edisi revisi sebagai salah satu referensi baku dalam berbahasa Indonesia. Terkait penggunaan lema-lema bahasa asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, sebenarnya memang bergantung juga pada peran media massa. Dengan perannya sebagai acuan, maka padanan yang ditetapkan kalau sering digunakan di media massa akan menjadi dikenal dan akan dipilih oleh pengguna bahasa Indonesia secara luas. Tidak sedikit memang kosakata asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia ternyata bentuk asal tetap lebih dipilih dan dipergunakan. Padanan kata-kata tersebut merupakan kosakata yang dapat dikatakan bernasib tragis karena hampir tidak pernah digunakan dalam komunikasi bahasa Indonesia. Tampaknya pengguna bahasa Indonesia cenderung lebih menyukai penggunaan bahasa yang diserap dari kata asing daripada bahasa yang berasal dari bahasa Indonesia. Kita berharap agar kosakata asing yang sudah diserap dan ada padanannya dalam bahasa Indonesia memiliki nasib baik semua. Entahlah apa yang mau dimaknai. Kalau hari ini kata new normal lebih banyak dipergunakan dibandingkan kenormalan baru. Mari kita sama-sama memaknainya dengan seragam. Sama seperti ketika kita mau dan berkenan seragam sama-sama memilih padanannya dalam bahasa Indonesia dibanding bentuk asalnya dari bahasa asing. Sepertinya mudah, tetapi cukup sulit untuk direalisasikan. Kecuali kalau kita semua pengguna bahasa Indonesia merasa bangga dengan bahasa Indonesia. Palembang, 28 Mei 2020. Penulis Muhammad Nasir, dosen FKIP Universitas PGRI Palembang dan kandidat doktor pendidikan bahasa UNJ. Terima kasih. Catatan kaki bukit.